pagi, sahabat Tristan. Kita jumpa lagi di Ngopas, ngobrol pendidikan santuy. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Mas Tulis Arianto. Beliau ini sudah malang melintang. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Tulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalamannya tidak bisa lagi kita ragukan, pakar dalam bidang IT, dan yang penting kawan-kawan harus tahu bahwa Mas Tulis ini penerbang drone pertama di Indonesia, paling tidak di Jawa Tengah. Iya. Jadi drone pertama yang diterbangkan adalah hasil karya Mas Tulis dan kawan-kawan. Kali ini kita akan bicara bagaimana kiprah dari kawan-kawan para pemerhati pendidikan dan praktisi pendidikan di dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia melalui SMK. Ya Mas Tulis ya. Oke Mas Tulis, selama ini kan orang selalu, kita bicara tentang drone Mas Tulis ya. Selama ini orang bicara tentang drone sampai sekarang modelnya sudah sangat luar biasa perkembangannya. Nah, kira-kira yang pertama Mas Tulis dulu lakukan bersama teman-teman itu seperti apa? Jadi awalnya itu tahun 2006 itu saya dapat 2005 dapat undangan pameran broadcast Asia Pasifik di Changi, Singapura. Oh, Changi ya. Ya. Nah, waktu itu saya melihat ada stand yang menampilkan helicam. Nah, helicam itu waktu itu jadi satu heli itu operatornya ada 3, satu operator helinya sendiri, terus satu operator angle kamera, satu operator fokus dan zoom. Jadi satu heli itu, dan rentalnya waktu itu per jam bisa 15 juta. Itu pada saat itu ya. Pada saat itu ya. Itu pun harus mendatangkan dari Singapura yang paling dekat ya. Terus ini saya kepikiran ini harus ada sampai jadi, karena hari ini untuk sewa helikopter beneran di Indonesia kayak Qatari kan bisa sekitar 19.000 US per jam. Itu dihitung keluar dari hanggar. Nah, waktu itu ini harus ada teknologi yang bisa menggantikan itu semua. Karena untuk bikin film atau dokumenter yang tidak pernah bisa dilakukan orang Indonesia kan, karena terlalu mahal biaya untuk bisa mengambil gambar secara sempurna. Ya kalau di luar kan, waktu itu saya lihat juga produknya National Geographic yang bikin Operation Okavango. Itu dari Airfront ngasih pinjam pesawat, terus Unimob menciptakan mobil sendiri khusus untuk pembuatan dokumenter itu. Jadi beberapa komponen perusahaan itu saling mendukung untuk terciptanya sebuah program TV yang menarik. Nah, untuk di Indonesia waktu itu saya pikir kita itu jauh ketinggalan kemana-mana untuk bisa bikin produk yang sekualitas mereka itu. Nah, kemudian tahun 2008 itu di Kanada sudah mulai ada tren tricopter. Awalnya tricopter itu di Kanada. Nah, kemudian saya ngobrol sama teman-teman di komunitas capung Jogja. Nah, Muhammad Toha itu ngobrol, Mas, ini saya mau kepengen bikin pesawat begini yang bisa ngangkat kamera. Jadi waktu itu DJI belum ada. Itu yang ada produknya Dragonfly. Tahun berapa kira-kira Mas? Itu 2008 akhir. Itu Dragonfly itu produk Kanada
drone pertama yang saya lihat, drone pertama ini yang quadcopter itu harganya 365 juta itu. Nah waktu itu saya mau nyerang ini saya mesti nabung. Nah ternyata ada teman dari Jogja, Mas ini ada apa microcontroller atau control flight itu tipenya KK2 itu baru bisa mengendalikan 4 motor agar bisa terbang bersamaan gitu. Dan itu belum ada apa namanya GPS. Jadi benar-benar skill remote gitu untuk mempertahankan pesawat tetap stay gitu. Terus atau terbang ini harus ini apa mainan remote-nya harus benar-benar apa mahir di remote gitu. Nah, seiring berjalannya waktu kemudian ada muncul DJI, dia jual control flight. Nyebutin merek nggak apa-apa ya karena itu karena dia bikin jual control flight itu sudah ber-GPS. Nah kita naik lagi tingkatan yang tadinya pakai rak piring, kemudian bikin lagi dari fiber, bikin lagi kemudian dengan apa serat karbon. Nah tapi seiring berjalannya waktu 2014 itu DJI keluar yang sudah produkan, sudah pabrikan ya, pabrikan bentuk ini, bentuk drone. Nah, saya membuat drone dengan rangka aluminium waktu itu ya habis di atas 20 juta. Nah, belakangan pabrikan keluarin harga yang pertama drone-nya DJI kan 24 juta sekian, yang DJI Phantom 1. Terus kurun 6 bulan itu DJI ngeluarin Phantom 2. 3 bulan kemudian DJI ngeluarin Phantom 2 Vision Plus. Saya pikir ini udah high end nih. Saya ngejar beli. Ternyata dalam 3 bulan dia ngeluarin yang versi baru lagi. Jadi barang ini umurnya cuman dari beli 25 juta, umur 3 bulan sudah turun jadi 5 juta. 4 bulan turun jadi 2,5 juta barang yang tadinya beli segitu. Nah, kalau perkembangan, jadi akhirnya kesimpulanku gini, bangsa kita nggak boleh main ke situ, nggak usah main-main ke apa ya produk-produk equipment. Jadi yang makanya ketika ngobrolin SMK gitu, ngobrolin SMK, saya melihat gini, ada sinergian antar SMK dan melihat satu SMK itu kafling yang terjadi hari ini. Jadi yang saya bayangkan gini, misalnya SMK pertanian, harusnya di SMK pertanian itu ada juga elektroniknya, ada juga ini apa namanya mekanikanya, ada juga videografinya, karena di pertanian itu nanti akan ada itu juga semua, kan? Ya, ini menarik nih Mas Tulis ya. Jadi gitu. Ketika kita bicara dari drone, kemudian terjadi perubahan yang sangat dramatis dalam teknologinya, pengembangan teknologinya. Lalu sekarang kita turun lagi nih ke SMK. SMK. Nah, kira-kira kalau di dalam pengembangan SDM di SMK, kalau kita bicara tadi, kebetulan kawan-kawan ini Mas Tulis juga sekarang bergerak turun gunung. Belajar menjadi petani. Dan memanfaatkan semua teknologi di dalam pengembangan pertanian. Nah, termasuk drone. Nah, untuk anak-anak SMK, ya, pengembangan kemampuan dalam bidang pertanian dengan memadukan teknologi ini seperti apa sih sebenarnya Mas Tulis? Jadi gini, kembali lagi ke yang sering saya ngobrol juga, untuk mengembangkan mereka. Jadi dibangun dulu minatnya, terus tujuan hidupnya,
baru diisi ilmunya gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau kita merunut ke belakang gitu, hampir semua penemuan yang berkaitan dengan teknologi, mau traktor, mobil, pesawat, itu datangnya dari gudangnya petani. Ya, yang bikin pesawat pertama ya petani juga kan. Nah, yang bikin truk pertama ya petani itu. Nah, cilakanya di Indonesia, petani itu pilihan profesi terakhir setelah orang tidak laku di mana-mana. Nah, itu. Nah, ini yang mesti mulai dibangun mindset anak-anak SMK bahwa untuk menjadi profesional itu tidak harus di satu bidang pekerjaan ini. Sebenarnya semua bidang itu akan menjadikan kita jadi profesional, asal kita melakukannya dengan benar dan didukung dengan pengetahuan ini, pengetahuan pendukung. Seperti SMK Pertanian lah, SMK Pertanian yang tadi saya bilang bahwa hari ini kan SMK Pertanian hanya diajarkan cara menanam, cara membuat pupuk, tapi tidak juga diajarkan sebenarnya ada loh teknologi pendukung yang agar petani itu tidak belepotan gitu kan. Sekarang dengan modal ada microcontroller Arduino. Arduino itu kalau kita sambung dengan GPS, terus perintah-perintahnya disambung dengan servo-servo, dia bisa menggerakkan traktor tanpa harus disupiri. Dan geraknya traktor kita bisa pakai software mission planner di komputer. Jadi mau motong rumput, mau manen padi, mau bajak, cukup gambar aja bentuk yang mau digali atau dipotong. Itu hanya dengan satu microcontroller. Nah, ini yang mestinya ajarkan di sekolah. Jadi jangan dikunci di satu bidang itu aja. Maksudnya satu kompetensi maksudnya. Iya, satu kompetensi aja, karena semua berkait. Kayak misalnya otomotif, otomotif juga kan banyak pendukungnya. Orang otomotif nggak mau belajar komputer. Padahal hari ini hampir semua motor itu pakai ECU ya. Itu jadi dia harus diprogram lewat komputer. Nah, sedang ini anak otomotif kadang-kadang membranding dirinya, saya orang otomotif, saya nggak perlu belajar komputer. Padahal ke depan semua akan seperti itu. Orang menguasai mekanika ya harus menguasai software, karena ini pendukung. Begitu juga pengetahuan lain. Tukang las sekarang juga butuh paham komputer. Sekarang yang muncul mesin CNC itu yang komputer numeric code ya, itu kan mau jadi tukang kayu, mau jadi tukang besi, mau jadi petani, harus menguasai itu. Nah, ini yang harus ada di kurikulum mungkin ya. Ya, dikembangkan di kurikulumnya. Iya. Ini menarik Mas Tulis tadi. Ketika Mas Tulis mengatakan bahwa petani ini kan profesi terakhir. Ya. Ini seperti apa sebenarnya? Iya. Jadi yang terjadi di lingkungan saya lah, kalau saya ngomong Indonesia mungkin malah jadi nggak baik lingkungan saya gitu. Jadi setelah orang mendaftar pekerjaan kemana-mana tidak diterima, kebenaran dia punya lahan, akhirnya yang mau nggak mau dia turunnya ke situ. Nah, jadi rata-rata yang menjadi petani di lingkungan saya itu orang yang setelah tidak laku untuk bekerja yang
terkasar sekalipun, misalnya jadi tukang batu yang dianggap orang itu kasar, padahal yang tukang batu yang enggak juga sih. Ya, ini kan menarik ini ya. Karena kalau kita lihat kan pada usia yang sangat senior, kemudian Mas Tulis memutuskan, oke, aku jadi petani aja. Nah, ini proses ini kan panjang untuk memutuskan bahwa, wah, kalau begitu aku jadi petani saja. Dengan memanfaatkan kemampuan yang ada misalnya. Nah, seperti apa sekarang ini prosesnya itu? Jadi setelah saya mencoba beberapa profesi, jadi sebenarnya saya kerja di multimedia kan dari tahun 90-an lah, terus berkembang terus mencoba ke teknologi microcontroller, terus ke mekanika, terus setelah melihat dari drone awalnya itu mencoba membangun sesuatu ternyata kalah sama pabrik. Mencoba membangun sesuatu ternyata kalah sama pabrikan. Jadi akhirnya kesimpulannya Indonesia itu hasil dari pekerjaan mapping ini, kesimpulannya ya. Indonesia itu terbagi dari 2 kultur genetik. Satu kultur genetik petani. Kalau Indonesia Tengah Timur, kultur genetik nelayan. Makanya kecenderungan Indonesia Tengah dan Timur itu tidak begitu sabaran. Karena nelayan kan butuh ya pergi ke laut dapat. Kalau petani kan tanam dulu, tunggu 3 bulan baru dapat. Ini sebenarnya itu masalahnya. Nah, terus kenapa saya kemudian nyebur ke pertanian? Itu ada teman itu sekarang eksportir salak. Dan lucunya dia mengekspor salak itu ke Bangkok, pusatnya buah. Dan di sana diterima harga bagus, 130.000 per kilo. Nah, kenapa itu jadi padahal di sini salak cuma kalau lagi musim bisa sampai 800 rupiah, ada kadang ya 2.000 gitu. Nah, kenapa bisa salak kita diterima di Bangkok bagus? Itu karena ternyata produk buah maupun sayuran Indonesia punya rasa yang berbeda dengan negara lain. Gitu. Jadi salak yang ditanam di Indonesia sama yang di Thailand itu rasanya pasti beda. Dan di sini lebih keras. Nah, ini kan sebenarnya potensi yang bisa dilakukan orang Indonesia. Nah, tinggal bagaimana agar itu jadi menjanjikan. Ya harus ditambahkan ilmu pengetahuan yang lain. Karena tidak mungkin hari ini karena tenaga kerja juga mahal, terus pupuk juga mahal, berarti kan harus ada efisiensi yang jadi harus ada teknologi yang mendukung agar produksi pertanian itu jadi lebih efisien, sehingga petani jadi untung gitu kan. Kemudian terapan-terapan microcontroller itu yang akhirnya akan menolong petani sebenarnya. Tinggal petaninya mau atau enggak belajar. Nah, saya lagi mencoba belajar ke arah situ karena di lingkungan saya aja gitu. Itu. Jadi kecenderungan petani itu ketika diajari secara obrolan itu nggak akan diterima. Nah, yang bisa dia terima ketika dia sudah bisa melihat apa yang kita obrolin, kita buktikan. Jadi kalau bahasa kasarnya itu orang sini bilang petani kita itu otaknya ada di mata. Gitu. Kalau sudah lihat baru dia pikir gitu. Nah, tapi ini hanya analogi lah. Iya. Ya, sahabat, ini makin menarik ini kita bicarakan soal bagaimana membangun pertanian. Kita mulai dari SMK.
Karena dari sisi manapun ya SMK ini penting untuk kita lihat, terutama untuk pengembangan sumber daya manusia. Di bidang pertanian ini kan selalu menjadi, kalau dianggap dalam tanda petik itu kelas 2 gitu ya. Wah, apalagi SMK pertanian gitu. Masyarakat kita selalu bilang, wah anak saya mau jadi tukang pacul lagi ya, saya nggak mau. Nah, kayak gini kan, ini stigma-stigma ini. Sementara di Presiden sudah mencanangkan program ketahanan pangan nasional. Nah, tentu ini kan kita sambut. Nah, gimana ini Mas Tulis dengan profesi baru Mas Tulis sekarang, kemudian keahlian di media, keahlian di IT, ini bagaimana memadukan semua potensi yang ada ini untuk membangun pertanian dan mengubah stigma masyarakat tentang pendidikan pertanian khususnya di SMK. Yaitu, jadi seperti yang selalu ini kita ingat-ingat bahwa petani itu pilihan profesi terakhir, itu yang jadi masalah itu. Jadi sebenarnya banyak negara menjadi negara maju yang mereka capai dengan pertanian. Kayak New Zealand aja itu jadi negara yang kuat secara ekonomi dan maju sama apel dan anggur. Terus Kuba sekarang jadi negara luar biasa, malah termasuk negara maju di Amerika. Itu dia kuat karena pertanian itu. Nah, ya mungkin karena hari ini ya memang kita keracunan, terlalu lama keracunan. Jadi gini, orang itu selalu berpikir bahwa kemajuan satu bangsa itu tolak ukurnya Amerika, Eropa. Padahal setiap bangsa itu punya tolak ukur sendiri-sendiri, harusnya. Nah, kenapa kemudian itu jadi seakan-akan diamini oleh bangsa kita? Mungkin karena buku-buku itu berasal dari mereka. Jadi akhirnya ini. Nah, untuk membangkitkan minat anak-anak untuk mau terjun jadi petani, ya memang tidak mudah, tapi bisa gitu, bisa. Karena hari ini pun banyak petani-petani milenial yang dengan pola mereka nggak harus bekerja di bank, hasilnya lebih dari pekerjaan di bank gitu. Ya kayak contoh di daerah Jepara, Pak Kudus itu yang pakai greenhouse, terus di daerah Klaten juga banyak, terus di Bogor juga banyak. Ada juga di Bogor itu, kalau nggak salah anak IPB itu, dia hanya mengelola lahan itu 750 meter persegi di rumahnya. Itu dia bisa menghasilkan 150 juta per bulan. Dia menanam cabai di seputaran rumah aja. Dibikin susun-susun, diefisienkan dari pupuk, dan dia sudah ini. Nah, pendidikan harus menyentuh ke itu. Karena gini, untuk menjadi menarik satu program, ya harus ada mimpi yang kita tawarkan, gitu. Jadi karena apa yang mau dicapai anak-anak kan mimpi itu. Ya, betul. Nah, kalau kita harus bisa mengeksplorasi mimpi mereka dan kita memberi tool cara mencapai mimpi itu, gitu. Jadi saya yakin SMK Pertanian akan menjadi satu pilihan profesi ke depan. Karena pergerakan teknologi hari ini kan, ya gambarannya di negara belahan bumi barat itu pembatasan kendaraan dengan bahan bakar fosil juga sudah mulai. Berarti arahnya menuju ke teknologi listrik ya, motor listrik, dan itu tidak bisa dilakukan oleh personal, pekerjaan persorangan. Jadi bikin baterai ya harus pabrik, bikin dinamo harus pabrik gitu.
Nah, nanti itu tukang servis nggak ada lagi. Ya kalau Indonesia misalnya menerapkan itu, ya paling nggak 10 tahun ke depan kita pekerjaan montir motor sudah nggak ada lagi. Gitu. Semua robotik ya? Ya, karena semua udah industri pabrikan, nggak bisa dilakukan oleh persorangan. Gitu. Ya ini begini Mas. Jadi, kayak di SMK misalnya gitu kan. Kita ini kan banyak kompetensinya. Ya. Ya, dengan berbagai kompetensi yang dimiliki. Lalu bagaimana ini sih sebenarnya untuk digunakan secara terintegrasi misalnya. Contoh misalnya saja di dalam bidang pertanian. Ada multimedia, ada kalau Mas Tulis kan menggunakan IoT, dan kemudian ada teknologi tadi yang pemesinan dan sebagainya. Sebenarnya ini bisa nggak sih dijadikan sebagai satu bentuk metode terintegrasi dalam pengolahan pertanian itu? Iya, sebenarnya sangat bisa. Tinggal ini yang kadang-kadang saya juga bingung. Jadi kadang-kadang gini, mestinya dari kalangan pengajar juga mengintegrasikan, misalnya pengetahuan ini harus integrasi dengan pengetahuan ini, dan mereka harus meling dan matchkan masing-masing disiplin ilmu ini agar anak-anak di bawah juga ini, karena ini yang kadang-kadang dipisah-pisah itu. Jadi mestinya kalau kepengen ini kan harus dari pengetahuan ini dikasih prolog untuk masuk ke ini. Ya. Terus ini masuk prolog ke yang selanjutnya. Ini harusnya di bahasa penyampaiannya sudah harus mengarah ke situ agar anak-anak juga nanti ternyata nyambungnya begini gitu. Jadi kayak hari inilah saya itu masih suka baca buku SD kelas 4. Dulu saya nggak merasa itu penting, ternyata sekarang penting. Saya bikin lanjaran kacang, saya butuh bikin dum. Saya mesti ngitung berapa sih lingkar dum itu. Ini pertanian, matematika itu saya gunakan di sini juga. Jadi ukuran dum, kalau setengah lingkaran saya harus motong bambu berapa. Nah, ini yang di sekolah itu nggak disampaikan bahwa nanti bakal kepakainya di ini. Sebenarnya anak-anak kan butuh ketertarikan di situ karena ini ada terapan gitu. Yang selama ini kan matematika tidak, ya hanya ngitung, nggak dikasih terapannya. Nah, hari ini saya baca buku zaman SD lagi hanya untuk bikin ukuran ini, bikin alat tampung humus, itu kan aku harus bikin tub, ya aku harus ngitung biar sambungannya nggak sampai kekurangan atau numpuk kebanyakan gitu. Itu jadi saya belajar lagi ke situ. Nah, yang terjadi kan saat ini ya itu kenapa jadi tidak menarik, karena tidak bagaimana sih cara penerapannya di lapangan gitu ke anak-anak itu. Jadi ya seperti yang tadi saya utarakan bahwa anak-anak juga butuh orang, sekalipun dia ke arahnya pertanian, dia butuh memahami multimedia, memahami mikrokontroler, karena ya itulah misalnya multimedia digunakan agar mereka bisa juga membuat video tutorial apa yang mereka sedang buat gitu. Karena kadang-kadang video tutorial ketika dibuat oleh bukan orang yang paham itu, akhirnya apa yang bakal disampaikan nggak sampai. Tapi kalau misalnya petani membuat video tutorial karena dia paham multimedia, maka apa yang akan dia sampaikan gitu. Kalau hari ini kan dibuat terpisah. Jadi ini berpikir bahwa ini estetikanya harus begini, tapi bahasa teknisnya nggak sampai jatuhnya. Karena ini petani harus menyampaikan ini hanya karena kepentingan keindahan kan, karena
orang multimedia melihat itu, ini indahnya begini nih. Harusnya bukan begitu. Nah, ini yang makanya harus setiap profesi harus menguasai seluruh ilmu itu. Ya, ya ini kembali lagi kita ke SMK. Ini kan sudah perkembangannya sangat luar biasa sekarang. Dengan jumlah yang juga luar biasa perkembangannya. Bahkan sudah mendekati 14 ribuan lah jumlah SMK kita di seluruh Indonesia dan itu tersebar di pedesaan. Nah, ini kan potensinya sebenarnya cukup besar. Sangat besar. Desa artinya petani. Nah, kalau dari sisi ini ya, bagaimana sih sebenarnya menurut pandangan dari Mas Tulis ya, membangun kompetensi dengan latar belakang yang sangat mengakar di pedesaan itu? Jadi yang mesti dimulai adalah menginventarisir potensi pertanian yang ada. Karena hari ini dengan perkembangan media yang begitu kuat juga kadang-kadang saling antar daerah saling mengintervensi. Padahal daerah yang terintervensi itu enggak potensial, tapi karena media terlalu kuat ya, akhirnya jadi sebenarnya lahan ini hanya cocok untuk ini. Tapi karena keseringan nonton ini, dia memaksakan daerah ini dijadikan itu. Itu. Nah, dengan potensi desa yang sangat luas ya, sangat beragam. Sebenarnya Indonesia itu semua produknya sangat menjanjikan, asal dilakukan dengan baik dan benar. Logikanya gini, manggis hari ini di Cina itu harganya 150.000 per kilo. Padahal di sini atau di Tasik itu kadang 1 kilo cuma 15, kadang 13, kadang 22 gitu. Nah, ini kan sebenarnya SMK itu yang harusnya mempersiapkan anak-anaknya untuk ya, pendidikan kewirausahaan artinya harus tetap diberikan. Ya. Terus kayak NTB kan produk bawang putih juga bagus, produk kacang bagus. Udah mereka nggak usah disuruh ikut ke produk yang lain. Udah konsentrasi di situ. Tapi bagaimana agar produk yang mereka hasilkan, pertama hasilnya meningkat, terus biaya produksinya jadi lebih murah. Nah, ini kan peran SMK yang penting itu. Agar anak-anak itu dididik untuk itu. Eksplorasi eksplorasi alam, tapi yang tidak merusak, maksudnya memanfaatkan kondisi alam untuk menghasilkan sesuatu yang lebih itu. Jadi anak-anak diajarkan seperti itu. Nah, kalau kembali lagi kita ke awal terkait drone lagi nih. Ya, jadi drone ini kan banyak sekali dimanfaatkan untuk perang, untuk pertanian, untuk mapping, untuk apa. Nah, dari seluruh manfaat drone ini, ya, kalau kita kembalikan fungsinya ke SMK, terutama dalam bidang pertanian, SMK pertanian, seberapa kuat sih kita atau kalau kita lihat secara umum lah, seberapa pentingkah pemanfaatan drone itu dalam pengembangan pertanian itu? Jadi gini, drone itu ada macam-macam jenisnya. Ada drone yang cuma ngambil image, itu kayak produk-produk yang ya kamera 4K dan sebagainya, itu baru image. Sebenarnya dengan aplikasi photoscan atau dengan aplikasi Agiso, kita bisa melakukan scanning. Jadi kalau kita terbang di 150
itu untuk 35 hektar itu akan menghasilkan 250 foto. Nah, ini di aplikasi Photoscan dia akan disatukan. Foto ini disatukan tapi akan menimbulkan kontur. Kenapa terjadi kontur? Karena ini foto yang depan sama belakang titiknya ini kan beda. Ini di titik ini titik. Nah, ketika disatukan sama aplikasi dia akan menjadi tonjolan atau lengkungan. Nah, di pertanian ini jadi bisa kita mengantisipasi sebenarnya pengairan yang ideal itu dari arah mana. Ini penggunaan drone dengan image itu. Ada lagi sekarang yang drone dengan kamera lidar. Kamera lidar itu kayak DJI ngeluarin drone yang pakai lidar L1. Itu satu jepretan, satu detik dia nyemprot titik laser itu 480.000 titik dalam satu detik. Dia langsung ke tanah. Ke tanah. Nah, ini kebutuhannya untuk pertanian juga untuk ngatur kontur. Kalau bikin pertanian itu sebenarnya idealnya seperti apa sih cut and fill-nya? Ini ada juga drone agras ya. Drone agras itu drone yang untuk nyemprot. Untuk nyemprot itu dia daya angkatnya ada yang 12 liter, ada yang 15 liter, ada yang 25. Kalau ngomong efisien untuk pertanian sangat efisien, karena dia dalam satu kali terbang itu bisa cover 4 hektar. Nyemprot ya. Nggak usah 4 hektar, 1 hektar aja. Nyemprot 1 jam. Udah dapat 4 hektar. Karena baterai satu 1/4 jam. Gitu. 4 hektar dengan 1 orang. Coba bayangkan kita nyemprot sawah 1 hektar kan kalau 10 orang bisa 5 hari. Nah, dengan drone itu cuma 1/4 jam. Gitu. Oke sahabat, ini pengalaman yang luar biasa yang dibagi oleh Mas Tulis ya, terutama dalam pengembangan SMK kita di bidang pertanian. Nah, satu catatan terakhir Mas Tulis, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh kawan-kawan praktisi di SMK, terutama guru, kepala sekolah gitu ya, untuk mendukung pengembangan SMK supaya lebih bisa bersaing lagi ke depan. Jadi selama ini kan orang selalu berpikir bahwa untuk menjadi profesional itu harus sekolah tinggi. Sebenarnya menurut ini prinsip saya. Kalau prinsip saya, untuk menjadi profesional, kalau tidak mampu sekolah tinggi, kalian pun masih bisa. Catatan, belajarlah terus, jangan berhenti. Gitu. Dan nggak ada pengetahuan apapun yang tidak bermanfaat. Semua pengetahuan bermanfaat. Cuma kita sering AB di saat kita tidak membutuhkan. Itu. Ya contoh kecilnya saya harus baca buku SD lagi. Itu karena waktu itu saya AB gitu. Padahal itu kepake. Gitu. Iya, nah, harus itu. di-rewind kembali. Iya, rewind kembali. Jadi manfaatkan setiap waktu atau kesempatan untuk belajar. Karena ilmu yang kita dapat itu bukan saat itu juga kita butuhkan, bisa satu saat akan dibutuhkan, gitu. Terus untuk teman-teman mengajar lah, ini ya berdasarkan perjalanan yang saya lalui, itu anak-anak kita belakangan itu banyak yang misorientasi hidup, kalau jadi nggak punya tujuan hidup. Nah, jadi
ketika belajar, kenapa kemudian jadi belajarnya nggak jelas? Ya karena tujuannya juga nggak jelas awalnya. Nah, ini juga kalau bisa ya di dalam proses belajar mengajar disisipkan. Tujuan apa sih yang akan dicapai? Nah, kita sebagai pengajar memberikan tool agar mereka sampai, gitu kan? Karena yang sering saya obrolkan dengan teman-teman, banyak kasus itu kita ngajarin orang nyerut kayu, ngergaji kayu, tapi yang diajarin tidak tahu mau ngapain. Nah, ini lebih yang cilaka di situ. Jadi saya lebih cenderung ngajarin seseorang, saya tanyakan, kamu mau belajar ini mau ngapain? Mau begini. Oh, kalau mau bikin meja, nih caranya pakai siku, ini caranya pakai gergaji, ini caranya nyerut agar hasilnya nanti akan jadi rapi. Nah, yang terjadi hari ini kan kenapa kemudian jadi anak-anak tidak masuk ya, apa yang dia pelajari nggak masuk ke dalam karena mereka nggak tahu tujuan akhirnya mau seperti apa. Jadi orang listrik masa nggak tahu kabel. Itu yang terjadi hari ini. Nah, ini yang mesti juga banyak dilakukan oleh teman-teman pengajar itu. Jadi kamu ngapain mau ini? Nah, ini caranya begini nih. Nah, proses belajar mengajar itu caranya. Tapi ini luar biasa ya. Jadi sahabat, untuk menjadi profesional tidak harus dari pendidikan tinggi, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita berkarya dan menghasilkan hasil atau produk yang benar-benar bermanfaat untuk kehidupan kita, agar ke depan tidak ragu-ragu di dalam menjalani apa yang sudah kita pilih. Begitu ya? Oke. Kita jumpa lagi nanti di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Terima kasih Mas Tulis sudah hadir di podcast Ngopas. Ngobrol pendidikan santuy bersama Mas Tulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.